Saat manusia menyembah berhala, diutuslah Nabi Nuh pada mereka. Ia menyerukan sembah satu Tuhan, selainnya Allah tidak ada Tuhan. 950 masanya Nuh mengajar tauhid kepada kaumnya. Cara dakwahnya sangat banyak sekali, pagi, siang, sore hingga malam hari. Samar-samar dan juga terang-terangan, halus lembut debat, janji dan ancaman. Namun tetap saja dapat penghinaan. Kaumnya menolak, tak mau beriman. Umat menolak ajaran dan ajakan, terus angkuh bangga dengan kemusyrikan. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan juga Nasrah, 5 nama berhala kaum sengsara. Allah perintahkan Nuh membuat kapal sangat besar, 3 tingkat ini kapal. Hewan dan binatang buas tingkat bawah, burung tingkat atas, kaumnya di tengah. Langit mengucurkan hujan amat besar, mata air bumi menyembur keluar. Gelombang banjir ganas setinggi gunung, hati kaum kafir gelisah dan bingung. Kan'an anaknya Nuh ditelan gelombang, sebab ingkar pada Allah yang penyayang. Kapalnya Nabi Nuh pun semakin jauh, meninggalkan kaum yang bersikap angkuh. Berlayar 150 hari di atas gelombang yang teramat tinggi. Kejadian ini lebih hebat dari peristiwa alam gelombang tsunami. Gunung tertutup air tak nampak lagi, berlayar dan berhenti di Bukit Judi. Tepat 10 Muharram sabda Nabi, maka berpuasalah di hari ini. Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim, Rasul kaum Sodom yang berbuat zalim. Kaum Sodom berbuat homoseksual, merampok dan jahat, telah rusak mental. Nabi Lut mengajak ke jalan yang benar, kaumnya mengusir, dia tetap tegar. Dia berdoa memohon pertolongan. Malaikat turun bawa pertolongan. Malaikat mampir ke negeri Ibrahim.
ceritakan kaum Lut yang sangat zalim, dan beritakan akan lahirnya Ishak, anaknya Ibrahim, penerusnya kelak. Malaikat menjelma lelaki tampan di rumah Lut, lalu kaum berebutan. Nabi Lut bersedih, hatinya khawatir. Kami malaikat, kau jangan khawatir. Nabi Lut dan kaum beriman mengungsi. Sebentar lagi malaikat beraksi. Tanah diangkat ke langit dengan kuat. Hujan batu panas turun amat hebat. Binasalah kaum Sodom dengan hina, terbakar membeku di saat berzina. Walihah istri Lut pun ikut terbakar pada agama yang benar dia ingkar. Kisah Yusuf adalah kisah terindah, penuh ragam jenis cinta telitilah. Suatu hari Yusuf kecil cerita tentang mimpi kepada ayah tercinta. Ada 11 bintang, mentari, bulan, semuanya sujud, cobalah artikan. 11 bintang itulah saudaramu, mentari, ayah, bulan itu ibumu. Janganlah engkau ceritakan mimpimu, khawatir saudaramu iri padamu. Tapi mimpi itu akhirnya terbongkar. Saudara Yusuf kini menyusun makar. Diajaklah Yusuf ke tempat yang sepi, dilempar ke sumur di wilayah sunyi. Baju Yusuf dibawa pulang ke ayah, warna baju merah penuh dengan darah. Kata mereka Yusuf mati diterkam oleh serigala, hewan ganas kejam. Hati sangat sedih lalu akibatkan mata ayah mengalami kebutaan. Kafilah Madian mendekat pada sumur, ingin minum, temukan Yusuf yang luhur. Dijuallah Yusuf dengan harga murah, Raja Mesir suka maka terjuallah.
Yusuf dijadikan anak angkat raja, ketampanannya dipuja istri raja. Suatu ketika ratu pun merayu, Yusuf lari bergegas ke arah pintu. Yusuf dipenjara walau tak bersalah. Dalam penjara Yusuf awali dakwah. Yusuf sangat ahli mengartikan mimpi. Banyak mimpi diterangkan dengan rapi. Raja bermimpi melihat 7 sapi, gemuk yang dimakan 7 kurus sapi. Ada juga rumput hijau 7 tangkai, rumput kuning adanya pun 7 tangkai. Pemuka istana tak bisa menjawab, hanya Nabi Yusuf yang bisa menjawab. Hati raja kagum lalu membebaskan, kelak Yusuf akan pimpin kerajaan. 7 tahun kemudian musim gagal, sawah ladang kering tandus gersang total. Yakub perintahkan anaknya ke raja, Bunyamin tak ikut ke istana raja. Saudaranya Yusuf meminta makanan, Yusuf memberikan dan memerintahkan, bawa kemari saudara seayahmu, Bunyamin anak Nabi Yakub yang bungsu. Tiba di rumah mereka bercerita, Bunyamin diundang ke istana raja. Yakub khawatir nasib akan terulang, Yusuf anaknya dahulu pernah hilang. Setelah dipaksa Yakub mengizinkan, dibawalah si bungsu ke kerajaan. Setelah mereka diberi makanan, saat hendak pulang Bunyamin ditahan. Di dalam kantong Bunyamin ada gelas milik raja yang lembut dan juga tegas. Mereka memohon bebaskan si bungsu, bebaskan dia raja, tahanlah aku. Raja menolak mereka lalu pulang. Ayah tanyakan si bungsu yang tak pulang. Mereka menjawab si bungsu mencuri, anak soleh itu tak mungkin mencuri. Mereka berangkat lagi ke istana, bebaskan bungsu ayah kami merana. Bawalah baju ini lalu usapkan, moga mata sembuh dari kebutaan. Mereka pun pulang kembali ke ayah, menyerahkan baju titipan ke ayah. Baju titipan diusapkan ke wajah, sembuh buta mata, duka hilang sudah. Mereka membawa ayah ke istana, kepada raja yang tampan bijaksana.
Aku ini Yusuf raja pun mengaku, menangis memeluk, aduhai anakku. Nabi Daud wafat anaknya mengganti, yaitu Sulaiman raja baik hati. Rakyatnya terdiri dari manusia, jin dan hewan semua tunduk setia. Bahkan dia bisa menaiki angin, angin topan arahnya bisa dipimpin. Jarak perjalanan 1 bulan bisa ditempuhnya dalam 1 pagi saja. Raja mengumpulkan semua tentara, Hud-Hud tidak datang diancam sengsara. Burung Hud-Hud datang membawa berita, kota Sabah dipimpin raja wanita. Masyarakat Sabah menyembah mentari, dikirimi surat agar sadar diri. Balqis Ratu Sabah datang ke istana, raja menjadikan hatinya terpana. Balqis melihat sebuah singgasana, persis dengan miliknya di Sabah sana. Memang milik Balqis itu singgasana, Asif angkat dari kota Sabah sana. Ratu Balqis takjub dan merasa heran, tunduk hati menyatakan keimanan. Raja menikahi Balqis Ratu Sabah, maka beriman seluruh rakyat Sabah. Nabi Sulaiman melarang ilmu sihir, merampas semua kitab-kitab sihir, lalu dipendam di bawah istananya. Tak ada yang bisa untuk mengambilnya. Seorang pemuda cerdas akal sehat, berdiri menentang umat yang tersesat. Diskusi berdebat dengan sangat tajam, jadikan kaum kafir menjadi geram. Suatu ketika memasuki kuil, merusak semua patung-patung kecil. Patung paling besar tidaklah dirusak, di lehernya dikalungkan 1 kapak. Namun dan rakyatnya memasuki kuil, kaget menyaksikan patung-patung kecil. Dengan nada marah mereka bertanya, siapa pelaku ini sebenarnya? Mereka menjawab, seorang pemuda, namanya Ibrahim, pencaci berhala. Ditangkap lalu ditanyalah Ibrahim, benarkah kamu perusak, hai Ibrahim? Berhala yang besar itu pelakunya, mungkin bisa bicara, cobalah tanya. Diam dan membisu Namrud dan kaumnya, mana mungkin patung bisa
sepakat menyiksa, melempar Ibrahim ke api membara. Api yang tinggi besar berubah dingin, itulah mukjizat wahai kaum mukmin. Khalifah menyuruh pasukannya Khalid membantu pasukan yang sedang terjepit. Musanna bin Harithah mengganti Khalid memimpin rakyat di Razawa dan masjid. Singa Allah Khalid berada di muka Saifullah, pedang Allah telah dibuka. 10.000 pasukan yang berkuda, siapa menantang siaplah berduka. Sepanjang perjalanan menuju Yarmuk, kota-kota dilewati dan menunduk. Tak dipaksa akhirnya mereka rukuk, sujud kepada Allah, Islam dipeluk. Tiba di Yarmuk, Khalid pun menyatukan pasukan muslimin dalam kekuatan. Taktik Khalid saat itu menakjubkan, dalam sejarah Arab tak ditemukan. Amru bin As mengepung Urdun, mundurlah Romawi ke Baitul Maqdis dan mengalah. Romawi ingin memberikan wilayah langsung pada tangan Umar sang khalifah. Ali di Madinah wakili pemimpin khalifah. Umar berangkat ke Palestina. Uniknya tak ada pasukan terpimpin. Khalifah berdua dengan hati yakin. Tiba di kota suci, kagetlah mata. Pemimpin adidaya berdua saja. Subhanallah, betapa berwibawanya. Kunci Baitul Maqdis pun diterimanya. Tempat ibadah non-muslim tak dihina. Hidup penuh rukun rakyat Palestina. Islam menghargai perbedaan warna. Tak ada paksaan dalam beragama. Imam Asy'ari tahun 260 Hijri di Basra, Irak lahir ulama ahli. Dia Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, bernasab ke Abu Musa Al-Asy'ari. Belajar kepada guru Mu'tazili yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Mu'tazilah ditentang oleh Asy'ari sebab tak sesuai ajaran sang Nabi. Menuju ke Baghdad cari hadis Nabi pada Zakaria bin Yahya As-Saji. Sahal bin Nuh Abul Khalifah Jumahi bin Ya'qub Al-Muqri bin Khalaf Al-Basri. Murid-muridnya Abul Hasan Bahili, Abu Zaid Al-Marwazi, Abu Nasri, Abu Abdillah bin Mujahid Al-Basri, Abu Sahal Abul Hasan Al-Karmani.
Tahun 324 Hijri telah wafat Imam Agung Al-Asy'ari. Semoga Allah selalu meridai, moga makam semerbak harum surgawi. Imam Maturidi, dialah Abu Mansur Al-Maturidi, lahir di Samarkand kota Maturidi. Lahir pertengahan abad 3 Hijri, tahun lahirnya tiada kabar pasti. Tahun 333 dia wafat, mewariskan banyak karya yang tercatat. Kitab Tauhid Usuluddin dan Maqalat, dan kitab lainnya sandarannya kuat. Imam Ghazali. Imam Abu Hamid Muhammad Ghazali lahir 450 Hijri, Desa Ghazala, kota Tus Khurasani. Gurunya Ahmad bin Muhammad Raskani. Melancong ke Jurjan, ke Al-Ismaili, ke Nisabur belajar ke Al-Juwaini. Dalami tasawuf pada Al-Farmadi, pindah ke muaskar, ke forum diskusi. Al-Ghazali guru besar Nizamiyah, tahun 484 Hijriah. Mengajari filsafat dalam kuliah, falasifah Yunani dan Islamiyah. Tahun 488 ke Damaskus, ke Masjid Umawi iktikaf tadarus. Di atasnya menara terus menerus, berzikir pada Allah secara tulus. 2 tahun kemudian ia pergi ke Masjidil Aqsa, Palestina suci. Ke Kuba As-Sakhra di setiap hari, berzikir, bermunajat serta mengaji. Lalu pergi ke Mekah untuk berhaji, ziarah ke Madinah, ke makam Nabi. Setelah itu dia lalu kembali ke Baghdad, akhirnya ke kota At-Tusi. Ihya Ulumiddin karya Al-Ghazali, rujukannya ulama tasawuf sufi. Isinya luas, dalam dan sangat tinggi, bahasanya mudah untuk dimengerti. Al-Ghazali atau Hujjatul Islami, dia telah wafat di kota At-Tusi hari Senin bulan Jumadil Akhiri pada tahun 505 Hijri. Imam Syafi'i, dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahirnya 150 Hijri di kota Gaza, senasab dengan Nabi, di nasab Hashim bin Abdul Muttalibi. Yatim sejak kecil ditinggal ayahnya, umur 2 tahun dibawa ibunya menuju ke Mekah, ke kampung ayahnya. Anak ahli panah itu julukannya. Hafal Quran saat 9 usia, lalu mendalami sastra dan bahasa. Muslim bin Khalid mufti Mekah gurunya, ilmu hadis fikih pun ditekuninya. Imam Agung Asmu'i dahulu pernah ajarinya bahasa dan syair indah. Kitab Al-Kitab Ar-Risalah telah jadi bukti Syafi'i ulama Allah.
Murid-muridnya Ibrahim ibnu Khalid, Ahmad bin Hanbal namanya kan melejit. Dua mazhabnya qaul qadim dan jadid, Irak qaul qadim, Mesir qaul jadid. Imam Agung Asy-Syafi'i telah wafat 29 Rajab di hari Jumat tahun Hijriah ke-204, dimakamkan ba'da asar hari Jumat. Syekh Abdul Qadir 490 Hijriah di Jilan di Baghdad lahir waliullah Abdul Qadir, keturunan Rasulullah, sangat teguh hati jalankan syariah. Gurunya Ibnu Aqil, Abul Khattati, Al-Farra dan Abu Sa'ad Mukharrimi. Ilmu Quran dan ilmu hadisnya Nabi, ilmu usul telah dia kuasai. Muridnya Ibnu Qudama, Abdul Ghani, Abdul Qadir bermadhab Imam Hambali. Dia pengasuh pondok Babul Asaji, menggantikan Abu Sa'ad Mukharrimi. Tanggal 9 bulan Rabiul Akhir, hari Sabtu malam nafasnya berakhir. 561 Abdul Qadir menemui Allah al-awwal al-akhir. Rasulullah bersabda secara rinci, tanda kiamat yang menggetarkan hati. Dengarkan dan resapilah dengan hati, tanda-tanda kiamat telah terbukti. Tanda pertama lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi terakhir kita. Dua, terbelahnya bulan sangat nyata, sebagai mukjizat atas Nabi kita. Tanda ketiga, kobaran Abi Hijaz menyinari unta Busra dengan jelas. Keempat, Al-Haraj, perang besar keras, pembunuhan massal darah amat deras. Yang kelima, muncul Dajjalun pembohong, mengaku Nabi tolaklah jangan condong. 6, lahirnya anak-anak yang sombong, menjadikan ibu pembantu penolong. Tanda ketujuh, hilangnya ilmu Islam, bumi dipenuhi kebodohan kelam. 8, binatang buas gesit kejam, benda padat berbicara dan bersalam. Tanda ke-9, terputusnya tali silaturahim, hilang budi pekerti. Banyak orang jahat maka hati-hati, semua tanda ini telah terjadi. Tanda ke-10, akan banyak gempa, mati mendadak, bencana dan derita. 11, gosip dianggap bukan dosa, padahal menghapus pahala-pahala. 12, pasar-pasar berdekatan, supermarket toko telah berdekatan. 13, semakin dekatnya zaman, semakin cepat menempuh perjalanan. 14, terhentinya sungai Furat. 15, banyaknya kaum melarat. 16, kehancuran kota dahsyat, seakan kota belum pernah terlihat. Ke-17, zina terang-terangan, di pinggir jalan itu budaya hewan. 18, meniru perempuan, wanita pun meniru lelaki tampan. 19, muncul homo lesbian, secara resmi jalani pernikahan.
20 murah harga keimanan, agama Islam kan ditukar makanan. 21 masjid-masjid diperindah, namun sepi dari zikir pada Allah. 22 muncul penindas serakah, tidak adil, licik, keras dan pemarah. 23 banyak orang yang percaya, ramalan si beramal padahal dusta. 24 munafik akan berjaya, di atas orang yang bisa dipercaya. 25 akan ada salam khusus, bagi tuan-tuan juga tamu khusus. 26 salam diucapkan khusus, bagi orang yang dikenal dengan bagus. 27 dudunya orang tak ahli, amanah terbuang memirukan hati. 28 banyak suami istri, bercerai terjadinya setiap hari. 29 banyaknya caci maki, ahli kritik mengejar menusuk hati. 30 suap dianggap berarti, dianggapnya halal tanpa berat hati. 31 membangun gedung yang tinggi, riwayat hadis dari Imam Bukhari. 32 kiamat akan terjadi, hingga orang bicara seorang diri. 33 terdengar satu suara, terdengar dengan ragam macam bahasa. Satu kabar akan menjadi berita, terdengar dengan bahasa tiap bangsa. Tanda-tanda di atas telah terjadi, berlindunglah kepada Ilahi Rabbi. Wahai kaum muslim, perhatikan ini, tanda-tanda besar yang akan terjadi. Wajib bagimu yang mampu pergi haji, mampu badan biaya ke tanah suci. Kewajiban haji hanyalah sekali, diwajibkan Allah dalam kitab suci. Rukunnya haji itu jumlahnya 5. Ihram niat haji itu yang pertama. Wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Sa'i lari kecil bukit Safa Marwah. Nomor 5 tahallul memotong rambut. Wajib-wajibnya haji akan disebut. Ihram dari miqat, mabit Musdalifah, mabit bermalam di Mina, lempar jumrah. Juga meninggalkan semua larangan dari sejak ihram telah dilakukan. Setelah berihram tak boleh lakukan menutup kepala dan baju jahitan. Akad nikah, potong kuku juga rambut. Jima berburu, memakai minyak rambut. Mencabut, memotong pohon tanah suci. Campur baur dengan syahwat dihindari. Melakukan larangan kena hukuman. Pembayaran fidyah sebagai hukuman. Fidyah menyembelih 1 kambing atau puasa 3 dan 7 hari atau 6 orang miskin diberi makanan dengan 3 sok. Ambillah keterangan
Rukun yang tertinggal cepatlah penuhi, sebelum tahallul dan menyesal hati. Tertinggal wukuf Arafah maka ganti dengan amal umrah, maka hati-hati. Satu kambing sembelih ini hukuman qadha ila haji pada tahun depan. Rukun-rukun umrah sama dengan haji, kecuali wukuf di Arafah tadi. Sunat-sunat haji membaca talbiyah, mandi sebelum ihram wukuf dan jumrah, tawaf qudum, doa zikir diperbanyak, baju ihram putih pahalanya banyak. Surga balasan bagi haji yang mabrur, jadilah kita orang-orang bersyukur. Puasa artinya adalah menahan dari perkara-perkara membatalkan, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga maghrib jauhi sifat munafik. Semua muslimin wajib berpuasa Ramadan ketika hilal telah nyata. Hilal tak terlihat, genapkan hitungan 30 hari jumlah bulan Sya'ban. Syarat-syarat sah puasa ada 4. Pertama, Islam. 2, berakal sehat, suci dari haid nifas, dan juga tahu bahwa puasanya boleh dalam waktu. Rukun puasa itu 2 bagian. Nomor 1 niat, kedua menahan. Batal puasa minum dan makan, begitupun muntah yang disengajakan. Jima siang hari jangan dilakukan, sebab itu juga bisa membatalkan. Gila edan ayan, begitupun murtad, jauhilah itu perkara mubtilat. Sebagaimana dalam Ibnu Aqibi, karangan sastrawan Rasyidi Yaqubi, jangan sekali-kali engkau bolongi, karena dosa besar akan kau sesali. Batal dengan jima', maka merdekakan seorang budak mukminah perempuan. Jika tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan, tak boleh putus puasa. Jika tidak kuat, maka beri makan 60 miskin, wajib dilakukan. Tak boleh puasa 2 hari raya, hari Jumat khusus tak boleh puasa. Hari tasyrik tanggal 11 dan 12, 13 bulan Idul Adha. Separuh terakhir dalam bulan Sya'ban
Dan hari Syak atau hari meragukan, sunat berpuasa hari Senin Kamis, 6 hari Syawal moga dosa habis. Puasanya Daud yang sepanjang masa, sehari berbuka sehari puasa. Tasu'a Asyura di bulan Muharram, Rajab 1 bulan penuh tidak haram. 1 sampai 15 bulan Sya'ban, hari-hari putih cerahnya rembulan. Tarwiyah Arafah 8-9 Dzulhijjah sebelum hari raya Kurban. Puasa membentuk muslim rendah hati, tinggi kasih sayang dan pemurah hati. Wudu 6 rukun atau 6 langkah. Pertama niat, 2 membasuh wajah, ketiga membasuh tanganmu yang 2, 4 mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki, yang keenam tertib sesuai urutan. Pahami ajaran Nabi sang panutan. Saat Nabi hijrah sembunyi di gua, Abu Bakar setuju penitia menemaninya minggu di luar esok nak masuk karena isu tinggal nikah. Peristiwa yang penting yang bersama Nabi pasti orang penting. Abu Bakar bapaknya Siti Aisyah, wanita cerdas istrinya Rasulullah. Ingat pula Abu Bakar sangat kaya, Pak Thohir, Pak Jun, Otabel, Pak Hikmah, esok nak masuk dekat pentas. Di saat Nabi mau disuting bersama. Bakar jadi imam sholat umat. Setelah Nabi wafat umat sepakat, Abu Bakar diangkat pemimpin umat. Khalifah kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang tegas dan disiplin. Khalifah Umar sangatlah ditakuti, padahal dirinya sangat baik hati. Kalender Hijriah adalah idenya, Fatahul Islamiyah di masanya. Sungguh berhasil segala rencananya. Dekat setuju penitia hanya nak masuk ke kabentas, mau disuting bersama untuk kenang-kenangan penitia, untuk kenang-kenangan penitia ke-43. Ya torin dek kesetujuan penitia juga simpatisan. Ya torin mau disuting Pak Hikmah disejahterakan. Ajaran Islam yang adil menyebabkan rakyat masuk Islam penuh keimanan. Masa sisa kupon ia desna pokol sebelas pada Pak Hirul. Bacalah sejarah, jangan dilupakan. Utsman bin Affan Khalifah
yang ketiga sangat pemalu dermawan lapang dada. Utsman adalah menantu Rasulullah, suaminya Ummu Kulsum dan Roqayah. Haji Lili, sore, oke kada, selalu oke. mengikuti perang kecuali satu, yaitu perang Badar. Utsman tak bisa sebab Ruqayyah sakit harus dijaga. Utsman menginfakkan sangat banyak harta saat perang Tabuk, itu kabar nyata. Di masanya Utsman Quran dibukukan, dengan hati-hati lalu disebarkan. Ali adalah khalifah yang keempat, hati penuh cinta kepada sahabat. Ali adalah menantu Rasulullah, ayah Hasan Husain suami Fatimah. Ali menempati tempat tidur Nabi, kafir Quraisy menyangka itulah Nabi. Nabi keluar rumah untuk berhijrah dengan Abu Bakar menuju Madinah. Di masa Nabi dia mengikuti semuanya peperangan kecuali perang Tabuk. Ali tidak mengikuti, ditugaskan di mana